Apa kemudian langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi misi itu? Iya, langkah konkretnya pastinya kami punya 5 misi di sana dengan submisinya, kemudian juga dengan 18 program Wis, di 19 sana. program. Gitu. Oke. Langkah awal itu terdapat di kata-kata maju sebetulnya, Kang. Gitu. Oh, justru di majunya itu? Iya, di maju. Karena kenapa? Ketika kita berbicara maju, jadi kami ini tidak membuat program ataupun capaian-capaian yang hanya membahagiakan ketika kampanye saja. Kampanye saja, oke. Gitu. Kan Kota Tasik ini dikenal dengan kota produksi ya. Produksi. Dikenal juga dengan kota maklun. Segala dimaklunkan. Nah, segala dimaklunkan. Tapi itu baik sebetulnya, Ya, potensi yang betul. baik gitu. Dan pasti bertanyanya begini, wah, APBD Kota Tasik segitu, emang bisa? Emang bisa, Gitu. Nah, emang cukup. Kenapa selalu gagal gitu ya? Hanya launching beberapa kali terbang lalu redup. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. kembali dengan saya, Mahmud Barok, Content Manager tribunpriangan.com dalam program Mata Lokal Memilih. Kali ini saya berada di ruang Sakura, Hotel Santika, Kota Tasikmalaya. Dan tentu sudah didampingi oleh tamu yang sangat istimewa, calon wali kota Tasikmalaya, Kang Fiman Alfarizi Ramadan. Hatur nuhun Kang Fiman Sami-sami, atas kehadirannya, Kang meluangkan waktu ini. Aduh, luar biasa di tengah kesibukannya kita nyempil ini. Saya justru yang berterima kasih, hatur nuhun pisan, sudah diundang oleh Tribun Jabar. Ya, hatur nuhun pisan. Baik Kang Fiman, ini mungkin bincang santai saja ya. Kita mah enak aja untuk berbincang terkait dengan pilkada dan lain-lain terkait dengan Kota Tasikmalaya tentunya. Sebetulnya kalau kita ngeliat dulu ke ke belakang gitu ya, apa sih sebetulnya yang menjadi motivasi atau latar belakang dari Kang Fiman untuk masuk ke dunia politik? Iya, berawal itu sebetulnya tentunya dari keluarga ya. Dari keluarga. Tipe keluarga kami memang di bidang bisnis, berusaha gitu. Ketika kita di usaha ini tentunya bukan hanya investasi ekonomi, bukan hanya kita profit center, tapi dari dulu nenek kakek saya itu pasti berbicara mengenai investasi sosial di Kota Tasikmalaya, karena memang keluarga besar kami itu dari Kota Tasikmalaya. Berawal dari investasi sosial, tentunya berlanjut ketika saya awal setelah kuliah di profesional dulu, di bidang profesional, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN dari sana. Nah, kemudian kembali ke perusahaan keluarga, disitulah baru saya ada motivasi untuk tadi bagaimana meneruskan investasi sosial keluarga gitu ya. Salah satunya alhamdulillah di bidang politik tentunya. Dari sana saya masuk di Partai Gerindra. Di situ saya melihat bahwa pimpinan Gerindra, Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto itu begitu sangat menginspirasinya. Bagaimana beliau berbicara mengenai NKRI di sana. Oke, berjalan dan memang ketika tahun 2016 di situ memang baru pergeseran antara yang senior dengan politisi muda itu terjadi di sana. Saya rasa itu. Dan saya sangat semangat sekali menjadi salah satu fase pertama mungkin ya, ketika anak muda di Indonesia ini banyak berbondong-bondong ke politik. Nah, awal saya 2019 di DPRD provinsi gitu. Nah, tentunya dari sana saya harus punya jenjang karir juga di politik ini kan, merasakan di legislatif seperti apa, kemudian ingin di eksekutif karena merasakan bahwa kalau di legislatif ini kan kolektif kolegial, gitu. Dan melihat Kota Tasik sebagai kota kelahiran, saya ingin berbakti untuk Kota Tasikmalaya dan melihat yang unik adalah demografi. Demografi Kota Tasikmalaya ini 60% saat ini adalah milenial, Gen Z, dan juga Gen Alpha. Di sanalah saya juga tumbuh optimis dan kemudian juga
ingin menjadikan Kota Tasik ini memang menjadi seperti apa yang dikenalnya Kota Tasik. Oke. Seperti itu kurang lebih. Iya, menarik sekali ini ya. Jadi kemudian pengalaman di politik ya, di sebagai anggota dewan, mengerucut semua kemudian menjadi sebuah pola pikir ya tentang tentang Kota Tasikmalaya. Betul. Dan sekarang mungkin mengerucut lagi menjadi sebuah visi misi. Ya, ketika kita menghadapi pilkada serentak ini ya. Apa yang kemudian menjadi visi misi dari Fiman dan Diki Chandra? Iya, berawal tadi pengalaman dan juga pemikiran Kota Tasikmalaya, dan juga tadi sempat saya sampaikan kalau Kota Tasik ini dikenal pertama kota santri. Kota santri, tentunya, betul. Gitu, yang memang harus mental dan akhlaknya yang nyantri. Ya, betul, gitu. betul. Yang kedua, Kota Tasik ini dikenal dengan Kota Resik. Kota Resik. Kota Resik ketika lahir 23 tahun yang lalu, Kota Tasik ini diberi namanya Kota Resik, dan Resik ini singkatan kan sebetulnya. R-nya itu Rancage, E-nya itu tata kota yang harus endah, kita kota. Rancage endah ya. Kemudian juga S-nya itu adalah sehat lahir batin. Sehat lahir batin. I-nya ini iman takwa. Dan K-nya ini adalah Kertara Harja. Gitu. Jadi Kota Tasik, Kota Santri, Kota Resik. Ada satu lagi nih Kota Tasik itu. Harus Kota Tasik itu dikenal dengan Kota Mutiara dari Priangan Timur. Priangan Timur. Nah, berarti kan Kota Tasik itu harus mewujudkan 3 hal ini yang memang Kota Tasik itu dikenal dengan 3 ini. Jadi visi misi kami, visi Fiman Diki itu adalah Tasikmalaya, kota industri, perdagangan dan jasa, itu yang religius, inovatif, maju dan berkelanjutan. Di sana. Jadi sebetulnya nih ada background sejarah gitu ya, dari penyebutan Kota Tasik yang lama itu, Resik tadi ya. Kemudian dikolaborasikan dan menjadi sebuah visi misi Fiman Diki Chandra ini. Apa kemudian langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mewujudkan visi misi? Iya, langkah konkretnya pastinya kami punya 5 misi di sana dengan submisinya, kemudian juga dengan 18 program di sana. Langkah awal itu terdapat di kata-kata maju sebetulnya kan gitu. Justru di majunya itu. Iya, di maju. Karena kenapa ketika kita berbicara maju itu selangkah itu maju, 2 langkah itu maju, ya kan. Kemudian pasti juga maju, jalan itu maju. Berjalan itu maju, lari juga maju. Apalagi lari di sana gitu. Itu pasti maju. Jadi kita harus selangkah demi selangkah gitu untuk mencapai visi, karena memang Kota Tasik dengan persoalannya, dan kami ingin hadir menjadi solusi dengan persoalan tersebut. Gitu. Langkahnya pertama tentunya kami harus memenangkan kancah di nanti 27. Kalau nggak menang susah ya nggak kan? Betul, menang dulu. Menangnya dengan cara apa? Sedikit demi sedikit kita aplikasikan dari 19 program itu ada 4 program yang memang menjadi prioritas kami. Dan kami ingin melangkah ketika kami berkampanye. Jadi kami ini tidak membuat program ataupun capaian-capaian yang hanya membahagiakan ketika kampanye saja. Kami realistis dengan potensi Kota Tasik, gitu. Jadi memang ketika kita kampanye kita akan melakukan 4 program prioritas. Gitu. Yang pertama adalah program Gemas. Gitu. Gemas itu singkatan, ya kan. Bukan Dede Gemas, bukan Dede Gemas. Jadi kalau misal Pak Prabowo itu dengan gemonya, beliau dengan gemonya gitu. Kami dengan gemasnya mungkin begitu. Fiman Diki dengan gemasnya. Gemas itu gerakan emak-emak anak-anak makan sehat. Gitu. Gerakan mama anak-anak makan sehat. Kami alhamdulillah sekarang telah maju, telah melangkah itu dengan kami membagikan makanan-makanan yang gizinya memang baik, bagus, gitu, untuk mengintervensi tadi stunting di Kota Tasikmalaya. Memang makanan protein hewani yang kami berikan kepada anak-anak yang memang stunting di sana. Gitu. Ada sekitar 5.800 sekian. Tiap hari? Bukan, 5.800 sekian data stunting yang memang ekstrim. Yang ekstrim ya? Kita pantau segera diatasi. Walaupun yang stunting itu lebih dari 5.000 sekian tadi. Gitu.
alhamdulillah kami intervensi sudah 2.000 untuk anak-anak di sana selama sebelumnya dari sebelum penomoran sampai sekarang, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan yang dilanjutkan dengan intervensinya ke ibu-ibunya. Karena kita berbicara stunting tadi kan cocok ya, Mas itu kan emak-emak, anak-anak, anak-anaknya sedang berjalan gitu. Nah kita coba sekarang untuk emak-emaknya, mama yang memang ibu-ibu yang memang hamil, yang sedang hamil, bahkan ibu-ibu yang pengantin baru gitu. Jadi preventifnya ini ya. Nah itu preventif. Kita berbicara stunting pasti berbicara pengentasan dan juga pencegahan. Gitu. Pengentasan langsung ke anak-anaknya, pencegahan ibu-ibunya dalam masa kehamilan, ataupun yang paling baik adalah ketika awal baru menikah. Ketika pasangan itu yang pertama gemes. Gitu. Yang kedua itu kami ada namanya pelak. Pelak tanaman gitu ya. Pelak tanaman, melak kan menanam berarti menanam, kan. Betul. Pelak itu singkatan kan. Gitu. Pembiakan ekonomi lokal kewilayahan. Pembiakan. Tantang pembiakan bisa. Pasti pembiakan nih kata-kata yang menarik ya kan. Iya betul. Kami memilih pembiakan karena ekonomi ini harus kita treatment atau kita perlakukan seperti makhluk hidup. Gitu. Jadi harus kita semua biakan gitu. Kolaborasi pemerintah, warga, kolaborasi pentahelix gitu yang harus dilakukan itu adalah membiakan ekonomi yang ada. Ekonominya ekonomi seperti apa? Ekonominya khusus kepada mana? Khusus di wilayah lokal dengan potensi yang ada di sana. Gitu. Kita coba memfokuskan gitu di kelurahan. Per kelurahan Kota Tasik ini kan punya potensi masing-masing. Betul nih, ya beda-beda ya. Betul, ada beda-beda di sana gitu. Nah kita tidak mau memaksakan point of view-nya dari atas gitu. Tapi memang community driven atau bisa disebut dengan tergantung masyarakat dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Gitu. Katakanlah wilayah tersebut potensinya misalkan bordir gitu, atau memang garment, atau memang produknya produk makanan gitu. Karena kan Kota Tasik ini dikenal dengan kota produksi ya. Dikenal juga dengan kota maklun. Gitu. Segala dimaklunkan. Nah, segala dimaklunkan. Tapi itu baik sebetulnya, potensi yang baik gitu. Jadi kita ingin memetakan potensi-potensi di tiap kelurahan gitu, tiap wilayah, sehingga kita memang bertemu di sana, bertemu dengan needs-nya, kebutuhannya, dan juga bukan hanya modal, itu penyuntikan modal, tapi kita harus mengawal, harus juga menjadikan si pengusaha-pengusaha yang ada gitu, itu bisa berkelanjutan. Betul. Bukan hanya menumbuhkan wirausaha baru, karena banyak usaha-usaha yang harus kita support, harus kami fasilitasi sebagai pemerintah gitu. Jadi sasarannya ada lebih berkelanjutan, dan pasti bertanyanya begini, APBD Kota Tasik segitu, emang bisa? Emang cukup. Justru itu yang unik, yang harus yang seru di sana. Gitu. Kita akan melakukan kolaborasi, tentunya anggaran-anggaran non APBD kita akan juga perjuangkan gitu. Bagaimana kita juga korelasi linear dengan provinsi, dengan pusat di sana gitu. Dengan koperasi kita galakan, koperasi karena memang Kota Tasik ini adalah kota koperasi, lahir koperasi ini di Tasik, tapi saat ini memang koperasi ini meredup ya Kang ya. Gitu. Tentunya koperasinya kita akan pastikan bahwa koperasi ini yang bisa mensupport atau membiarkan ekonomi di sana. Jadi kalau misalkan di desa, itu kan di desa ada dana desa yang dari pusat. Kota memang tidak mempunyai dana anggaran dana desa. Adanya dana kelurahan yang sumbernya dari APBD. Tapi dengan koperasi, dengan badan usaha yang ada di sana, gitu, kita akan coba menggelontorkan atau memperjuangkan anggaran-anggaran dari non APBD tadi. Bisa itu dari
BUMD Jawa Barat, bisa itu dari BUMN, ya. kemudian juga CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada. Itu bisa. Kita lihat Jawa Tengah bisa seperti itu. Asal kemudian kita bisa menjemput sebetulnya. Menjemput itu. Asal kita bisa menjemput, ada wadahnya di sana gitu. Dan menarik tadi yang menjemput jadinya itu. Menjemput kenapa? Karena seorang kepala daerah menurut saya itu harus menjadi duta. Ya, harus menjadi marketing juga gitu. Untuk memberikan bahwa Tasik teh gaduh naon sih. Iya, betul. Dan kalau kita berbicara tadi sebagai marketing dan duta, berarti itu arahnya adalah seorang kepala daerah itu membentuk trust. Nah, itu dia. Kepercayaan ya. Kota Tasikmalaya, kepercayaan daerah yang dipimpinnya. Kalau kita berbicara trust, pasti berbicara mengenai investasi. Kalau kita berbicara trust, berarti kita berbicara mengenai keunggulan dari daerah kita. Ya, daerah, gitu. Nah, itu poinnya pelak itu ke arah sana, Kang. Jadi tidak hanya memberikan stimulus, modal dan lain, tapi kemudian mengawal. Karena kan banyak juga yang kasih bantuan selesai gitu. Itu dia kan. Jadi saya bilang tadi kita tidak hanya ingin menumbuhkan wirausaha baru, tapi memperkuat yang sudah ada, memperkuat potensi yang ada gitu. Jangan sampai itu Senin kalau membuka wirausaha gitu, atau pengusaha itu jangan sampai Senin buka, Kamis tutup. Gitu. Ya, oke. Itu pelakang gitu. Terus tadi kan ada 4 ya kan? Ada sudah 4. Ada 2 dari Gemas, Pelak, lalu yang ketiga ini. Gemas, Pelak. Nah, yang ketiga ya. Saya nomor 4 terus jadi 4 ya. Program utamanya. Bisa ya, bisa gitu ya. Yang ketiga ini kita mencoba di perhatian di bidang pendidikan. Oke. Disebutnya Tasik Pintar kan. Tasik Pintar. Gitu. Tasik Pintar berupa biaya operasional dan juga beasiswa. Kalau biaya operasional memang itu adalah pastinya kewajiban. Sudah kewajiban. Ya. Apalagi kalau Kota Tasik kita berbicara kewenangannya di pendidikan dasar ya, gitu. Di SD, di SMP gitu. Tapi kita coba untuk lebih ke arah beasiswanya nih Kang. Gitu. Scholarship gitu. Memang bisa gitu. Ya bisa. Kita melihatnya jangan mentok APBD Kota Tasik, anggaran, itu jadi kebiasaan lama yang memang harus kita rubah gitu. Jadi beasiswa ini kita akan lakukan kolaborasi gitu. Beasiswa bukan hanya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Dan arahnya kami ingin ada satu kelurahan itu satu sarjana. Gitu. Satu kelurahan satu sarjana. Atau lebih kecil lagi, lebih banyak lagi. Kita ingin satu RW satu sarjana. Oke. Tapi sebetulnya esensinya gitu atau arahnya bukan hanya dari kuantitas itu. Iya. Tapi bagaimana ketika kita berbicara mengenai produknya adalah sarjana, itu ada sinergitas antara kewenangan. Kita berbicara pendidikan kan. Tadi pendidikan dasar itu kewenangannya kota. Kemudian juga pendidikan menengah atas itu kewenangan provinsi gitu. Dan ketika berbicara perguruan tinggi itu kewenangannya pusat. Tapi kami berbicara mengenai produknya itu adalah sarjana. Jadi harus ada kolaborasi yang baik. Gitu. Kalau menciptakan sarjana pasti kita berbicara mengenai pendidikan dasarnya. Gitu. Kalau kita berbicara sarjana pasti kita berbicara mengenai pendidikan menengah atasnya. Dan pastinya perguruan tingginya juga gitu. SD SMP bisa diintervensi oleh kota gitu, kemudian juga SMA itu diintervensinya oleh provinsi karena itu kewenangan provinsi. Dan alhamdulillah juga saya ketika di DPRD provinsi 1 tahun terakhir di Komisi 5 memang bidang pendidikan gitu. Selama 5 tahun, 4 tahun saya di pembangunan, bidangnya 1 tahun memang di pendidikan, kesehatan dan lain-lain di sana. Nah, kemudian tentunya ketika perguruan tinggi kita berbicara mengenai Kementerian Pendidikan di sana. Beasiswanya seperti apa? Tadi kami sudah melangkah juga. Memang saya juga ada di Prima Jasa Foundation kan. Itu Prima Jasa Foundation. Kami juga melakukan pemberian beasiswa semenjak 2004 kan. Wah, udah 2004. Lama ya. Awalnya memang kami penerima beasiswanya itu adalah anak-anak karyawan, keluarga, anak-anak karyawan gitu.
dan berkembang terus, alhamdulillah sampai bisa penerima manfaatnya itu ke masyarakat di Kota Tasik. Gitu. Kenapa Kota Tasik? Karena lahir kami di Kota Tasik, asalnya Kota Tasik. Gitu. Alhamdulillah saat ini kami sudah mencoba untuk penerima beasiswanya itu dari masyarakat Kota Tasik. Kami sudah kirimkan surat partisipasi ke SMA, kemudian juga ke perguruan tinggi, gitu. Nah, nanti mana yang memang kualifikasinya lolos dan juga memang berprestasi menjadi penerima manfaat di sana, dan insya Allah acaranya di 20 Oktober kan. Gitu. Ada sekitar 400 penerima beasiswa kurang lebih yang akan diberikan gitu kan, dan akan ada seremonial penghargaan kepada penerima beasiswa sekaligus dengan orang tuanya gitu di sana. Nah, itulah tadi yang maju selangkah dua langkah gitu. Dan kami ketika berkampanye pun sudah ada selangkah dua langkah gitu, yang memang tidak hanya ingin membahagiakan calon pemilih ketika kampanye saja gitu. Apalagi nanti ya sekarang ketika kampanye saja kami bisa mewujudkan hal tersebut gitu dengan mengajak berkolaborasi perusahaan yang ada gitu. Dan ketika nanti kami jadi kan ya di Tasik saya rasa banyak pengusaha, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa berkolaborasi berbicara mengenai pendidikan di Kota Tasikmalaya yang tadi Tasik Pintar. Karena ketika saya bersilaturahmi ke beberapa rekan pengusaha di Kota Tasik gitu, saya lagi santai, lagi minum kopi gitu, ngobrol-ngobrol, saya tanya gitu, saya tanya, Kang, Akang pasti mau bantu kan buat Kota Tasik? Ya iyalah, orang saya katanya lahir di Tasik, usaha di sini gitu, mendapatkan keuntungan juga dari Kota Tasik, ya mas saya nggak mau. Kang, dari selama ini kolaborasi dengan pemerintah apa? Saya bilang gitu, atau pemerintah pernah nanya ada apa? Gitu. Atau ngajakanlah Kang, tah eta, abg bingung, soalnya gitu. Jadi dia bilang bingung kenapa? Ya saya ingin seperti itu, tapi langkahnya seperti apa gitu, berkolaborasi dengan pemerintah itu gitu. Mungkin masih kurang berkolaborasinya gitu. Sebetulnya mungkin ada programnya, tapi ya ini yang tidak nyampe, ada yang hilang kan, missing link, nggak bisa nyambung akhirnya ya. Betul gitu. Ya saya ingin hal seperti itu ketika kepemimpinan saya nanti itu terkikis, dan persoalan atau kekurangan itu nanti bisa kita perbaiki dengan mengajak berkolaborasi itu perusahaan yang pengusaha-pengusaha di Kota Tasik ini dengan CSR-nya gitu, dengan memang orang-orang baiknya, berbicara mengenai pendidikan, berbicara mengenai kesehatan, itu bisa berkolaborasi. Termasuk ya Prima Jasa Foundation sendiri sekali beasiswa bisa ada 400 ya. Bayangkan apabila kita berkolaborasi dengan pengusaha yang ada, kita bisa berkolaborasi dengan BUMN yang ada, dan Jawa Barat mungkin ini kurang tersounding juga ya, kurang tersosialisasikan juga di Kota Tasik. Jawa Barat ini punya program beasiswa yang disebut Jabar Future Leader Scholarship. JFLS. JFLS betul. Ketika saya ngobrol bertemu dengan teman-teman di guru-guru di SMA, kemudian juga beberapa dosen di universitas, itu memang informasi tersebut ada yang belum sampai. Ini kan mungkin political will, kemudian juga keinginan dari pemerintah memfasilitasi program yang ada dari provinsi maupun pusat, itu bisa pertama tersebar informasinya, selanjutnya banyak masyarakat Kota Tasik yang bisa menerima manfaat. Betul. Dari kementerian banyak gitu, dari peluang banyak sebetulnya kan, tapi ya informasi yang mungkin kurang, kemudian tidak tahu celahnya juga untuk. Betul itu. Dan insya Allah tadi mungkin berdasarkan pengalaman apa yang sudah saya lakukan sebelumnya gitu, itu akan menjadi modal utama untuk Kota Tasikmalaya. Itu 3 tadi kan. Nah yang keempat, yang keempat terus. Yang keempat itu adalah One Kelurahan One Hafiz. One Kelurahan One Hafiz. Ya, One Kelurahan One Hafiz. Memang kalau dilihat One Kelurahan One Hafiz seperti hal yang sederhana ya. Gitu. Tapi ketika kita berbicara produk akhirnya adalah seorang hafiz, gitu, itu
ada proses pembentukan sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Membentuk seorang hafiz itu tidak mudah. Tidak mudah, betul. Tidak mudah. Gitu. Di sana harus ada ilmu agamanya, ilmu pengetahuannya, disiplin yang tinggi. Gitu. Di sana pun melibatkan ketika kita berbicara hafiz, pasti berbicara ustadz, ustazah. Ustazahnya, pengajar-pengajarnya ya. Betul. Ketika kita berbicara seorang hafiz, pasti kita berbicara mengenai sarana prasarana madrasah yang ada, gitu, dan yang lain sebagainya. Tanpa elemen-elemen yang tadi, gitu, tanpa elemen-elemen tersebut kita ada keberpihakan, kita mengintervensi, kita juga membangun di hal-hal tersebut, sulit sebetulnya berbicara one kelurahan, one hafiz. Gitu. Memang hanya 69 kelurahan di kota Tasikmalaya. Ya, artinya yang kita bisa hasilkan kalau misalkan di pukul rata 69 hafiz. Tapi kembali lagi saya bukan berbicara mengenai nominal atau berapa angka tersebut gitu. Tapi bagaimana kita membentuk seorang hafiz-hafiz dan korelasinya tadi kita membentuk kota Tasik ini betul-betul kota santri yang mental dan akhlaknya nyantri. Karena kita berbicara tadi mengenai sarana prasarana madrasah, pesantren, kemudian juga ustadz-ustazahnya gitu. Nah, itu yang harus kita fasilitasi, harus kita kembangkan sampai ketika saya di provinsi kan ada program di Perkim ini rumah tinggal layak huni. Rumah tinggal, madrasah kenapa tidak bisa seperti itu kan? Ya, jadi madrasah layak ajar. Madrasah layak untuk mengajar di situ. Hal-hal tersebut bisa, dan dari mana sumbernya gitu, ya kita harus mengetuk bagaimanapun juga gitu. Anggaran provinsi, anggaran pusat, bahkan tadi gitu pengusaha-pengusaha yang ada, CSR yang ada itu, karena motivasi saya seorang kepala daerah itu adalah pengabdi, harus mengabdi. Seorang kepala daerah itu harus bisa mempromosikan kotanya, harus membangun trust ke kota Tasikmalaya, sehingga betul-betul tadi kota Tasikmalaya itu menjadi mutiara dari Pirangan Timur. Nah, itu muncul lagi nih. Ada 4 nih Kang, gitu. 4 itu ya? 4 itu yang kita yang menjadi prioritas utama. Jadi Gemas, Pelak, kemudian Tasik Pintar, dan One Kelurahan, One Hafiz. Betul. Ya, kan? Jadi ternyata penjabarannya banyak ya. Di satu program itu saja menyangkut hal-hal lain juga. Nah, bagaimana kemudian dengan pengembangan UMKM, ya terutama di kalangan anak-anak muda ini? Apa yang kemudian mesti dilakukan oleh kita? Sebetulnya kalau kita berbicara anak muda, 60% tadi. Kota Tasik ada 60 demografinya 60% anak muda. Pertama kita berbicara keberpihakan ya. Saya rasa saya bagian dari anak muda. Jadi paling muda dan memang milenial maksudnya karena lahir tahun 87 gitu. Yang tentunya keberpihakan saya memang ada di sana karena saya ini generasi mereka. Gitu. Dan apa yang harus dilakukan Kota Tasik ini tadi industri perdagangan dan jasa. Kalau kita arahnya industri perdagangan dan jasa, otomatis kita berbicara mengenai investasi. Otomatis kita berbicara mengenai trust tadi. Kemudian selanjutnya pasti kita berbicara mengenai traffic orang yang masuk ke Tasikmalaya, gitu. Masuk Tasikmalaya. Tasikmalaya menjadi ibu kota di Pirangan Timur, harus di sana. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Harus banyak event-event di sana. Ketika event-event, kita berbicara event-event, kita berbicara mengenai industri kreatif. Kita berbicara mengenai ekonomi kreatif. Nah, disitulah anak muda harus ada ide-ide dari mereka, gitu. Kemudian juga ekosistem yang diciptakan oleh mereka, gitu. Itu ada di Kota Tasik semua, gitu. Dari mulai komunitas kopinya, saya tuh kalau ngeliat kopi itu kedai di mana-mana ini. Ya, kedai di mana-mana di sana. Nah, ini kan potensi ya kan? Potensi, betul. Kedai di mana-mana ada sekitar 200 kedai kopi di Kota Tasikmalaya. Itu potensi, baik dari segi APBD menjadi PAD di sana, juga, betul. Gitu. Bisa juga menjadi unggulan di Kota Tasik secara ekonomi. Jadi memang dasarnya adalah event. Justru event yang seperti apa? Event yang kreatif
dan ini kolaborasinya semua gitu. Kalau kita berbicara Tasik kota santri, kita bisa membuat event ya, yang memang kaitannya dengan ini religius, ya, wisata religius. Karena kota Tasik ini tidak punya banyak wisata alam ya kan? Ya betul, gitu. Sangat minim lah. Sangat minim, hanya ada Situ Gede mungkin Gede gitu aja, yang memang kita bisa push dalam waktu dekat gitu. Ya Situ Gede atau Karangresik paling ya. Karangresik kan sudah iya, perbatasan banget. Gitu, perbatasan. Nah itu kemudian tadi kita ada event religius di sana gitu. Sekarang sudah ada Tasik Muslim Fair yang tadi saya baru berkunjung ke sana, itu sangat luar biasa. Kemudian kita harus banyak misalkan ada bisa ada pesantren festival gitu di sana kita munculkan potensi-potensi pesantren ini seperti apa. Di sana ada dakwahnya juga di sana. Dan kembali tadi itu dakwah untuk Kota Tasik karena memang demografinya 60% anak muda. Ya, tipe dakwahnya ini harus berbeda. Nah, itu kita harus dilibatkan di sana. Kreativitas harus ada, event-event harus ada di sana, termasuk event contoh pesantren festival, potensi pesantren bisa di sana. Kemudian juga event-event termasuk misalkan event nasional harus dibawa ke Tasik, otomatis kan di sana UMKM ini akan grow juga, anak muda bergerak di sana, gitu, kreatifnya ada, efek dominonya yang kita rasakan, itu. Karena misalkan ada sport tourism, event lari lah, gitu. Karena kan saya memang pelari di sana. Pelari ini runner gitu. Event lari, contoh misalkan di Bali, contoh event lari ada di Bandung. Nah itu memang judulnya event lari, tapi kita harus kemas dalam 3 hari misalkan gitu. Itu apa saja nih yang bisa digarap gitu, yang bisa dijual, bisa dijual di sana gitu. Karena ya mau tidak mau Tasik ini itu karakternya gitu. Secara posisi wilayah gitu, secara potensi yang dipunya gitu, yang dimiliki, ya itu tadi contoh event lari harus ada hari pertama kita coba sisi religinya. Tapi di sana ada efek domino ekonominya gitu. Harus kreatif dengan anak mudanya. Gitu. Hari kedua di sana ada edukasinya, membuat sehat dan lain segala macamnya gitu. Hari ketiga baru acara utama lari. Ya. Memang harus dibuat seperti itu karena potensi anak mudanya banyak dan juga kreatifnya luar biasa Kota Tasik ini gitu. Jadi diwadahinya harus dengan event-event yang ada ya. Gitu. Sebetulnya karakteristik utama dari anak-anak muda Tasikmalaya itu kemana sih Kang? Apakah kan ada satu kota misalkan kayak Cimahi mereka dianimasi gitu kan, kreatifnya itu. Kalau Tasik itu lebih kemana ya kalau mereka ini? Saya lihat Kota Tasik ini memang lebih ke produk sih, kreativitasnya. Produk. Jadi teman-teman ini banyak memproduksi gitu. Justru mereka juga ingin dibantu pendistribusiannya gitu. Produk Kota Tasik ini sangat luar biasa gitu. Termasuk produk kopinya, kemudian juga produk garment, baju dan lain sebagainya gitu. Itu sangat luar biasa. Justru yang harus difasilitasi ini bagaimana pendistribusiannya. Nah, itu dia. Bisa seperti di negara lain gitu. Kita beri contoh ya. Pemerintah ini fasilitator sebagai distributornya, bisa di sana dibeli oleh pemerintah, dengan pemerintah pun berkolaborasi dengan berbagai pihak di sana. Itu kemudian nanti pemerintah yang menjual itu, gitu, mempackaging itu dan segala macam. Gitu. Atau pemerintah juga bisa dengan membuat di sana pusat distribusi. Contoh sekarang harus digitalisasi, itu ada marketplace di sana, marketplace. Dibuat itu produk di Kota Tasik ini apa saja bisa langsung jual di sana karena kan PR-nya mempertemukan langsung antara penjual dan pembeli nih kalau sekarang ini gitu. Justru tertinggalnya produk-produk di Kota Tasik, tertinggalnya pengusaha-pengusaha Kota Tasik yang memang mainnya di Kota Tasik karena hal tersebut itu. Banyak yang memang pembeli ini gitu langsung bisa bertemu dengan produsennya gitu. Tapi teman-teman pemroduksi ini tidak punya kemampuan untuk pendistribusian, packaging, gitu. Bahkan untuk tadi promosinya seperti apa, gitu. Jadi biarkanlah teman-teman ini memproduksi, nanti pemerintah memfasilitasi, nah agregator dan lain sebagainya, fasilitas pemerintah yang mempertemukan itu. Oke.
Jadi sebenarnya tidak perlu membuat marketplace sendiri ya, tetapi kolaborasi dengan agregator atau yang lain-lain ya. Itu kan kita bisa jadi lebih cepat mature ya, betul, gitu. Sambil kita transfer knowledge dan lain sebagainya di sana gitu. Kalau dari nol gitu, kita kan tidak punya presiden, tidak punya knowledge tambahan di sana, sehingga akan lama. Tapi dengan cara seperti itu, tentunya itu akan bisa lebih cepat. Seperti timnas Indonesia sekarang banyak pemain naturalisasi. Bukan cuman jadi pemainnya, jadi mukanya orang Eropa bukan gitu. Tapi lebih dalam adalah bagaimana budaya dan juga bagaimana disiplin itu bisa mempercepat. Jadi ada transfer ilmu mereka sebetulnya gitu kan. Tepat. Iya. Ini Kang Iwan, kan kita lihat ya potensi Lanud ya. Oke. Di Ciberem itu sudah beberapa kali ada rute penerbangan. Oh iya. Tetapi silakan. Tetapi kok selalu gagal ya? Oh iya. Padahal kan sebetulnya itu harapan dari dari semua. Iya, dari pengusaha untuk kemudian bisa lebih mudah menjangkau kota-kota besar gitu kan, ke Solo, ke Jakarta segala macam. Tapi kenapa selalu gagal gitu ya? Hanya launching beberapa kali terbang lalu redup. Betul. Nah, konektivitas itu sangat penting. Iya, betul. Gitu. Akses itu sangat penting. Apalagi kita berbicara tadi Tasik sebagai kota industri, jasa. Betul, ya, benar jasa. Ada rekan saya yang memang dia umum membawa rekan-rekan dari Jepang gitu. Nah, PR-nya ke kota Tasik itu sebetulnya. Oke, dari Tokyo katakanlah ke mana, ke Indonesia itu Jakarta, itu 7 sampai 8 jam kan penerbangan. Gitu. Sampai Jakarta, oh ya, ayo ke Tasik. Ke Tasik, wah berapa jam? 6 jam, 7 jam, sama kan? Mereka itu kan sama dari Jepang, balik aja ke Jepang. Itu masalahnya. Tapi kalau sekarang alhamdulillahnya kan bisa dipepende lah. Dipepende dengan apa? Oke, ke Bandungnya pakai bus. Dari Bandung nanti pakai kereta gitu. Ya, memang itu harus jadi hal yang diperhatikan, utama aksesibilitas ini gitu. Ketika penerbangan itu harus ada gitu. Di luar bagaimana sebelumnya itu ada persoalan di sana gitu. Tapi yang pasti saya melihat secara pribadi memang model bisnisnya dulu yang harus dimatangkan. Dimatangkan ya, tidak langsung yang penting ada penerbangan. Ya, bukan itu. Jadi harus punya bisnis plan yang baik gitu, kemudian juga riset yang baik, visibility study yang baik gitu. Nah, barulah seorang kepala daerah beserta leading sektornya gitu, mempresentasikan itu ke pihak-pihak terkait, baik itu ke Kementerian Perhubungannya, baik itu ke perusahaan maskapainya gitu, sehingga secara holistik itu terpelajari dan bisa berkelanjutan gitu. Ya, betul. Nah, bukan hanya tadi Senin buka, Kamis tutup gitu. Nah, jadi pasti semuanya itu berawal dari perencanaan gitu. Tapi yang saya lihat yang sebelumnya, yang terakhir itu memang model bisnisnya yang harus diperbaiki gitu. Model bisnisnya gitu. Kurang matang di dalam model bisnisnya, cara penjualan tiket, booking tiket, kemudian juga penumpang ini bisa mengakses tiket itu sedikit sulit ya, yang penerbang terakhir. Yang diharapkan oleh penumpang itu kan seperti dulu sebelum COVID, gitu. Kepastian harga pun di sana ada, gitu. Kemudian juga mengakses untuk membeli tiket pun mudah, gitu. Hal-hal seperti itu. Ini masih terkait dengan akses juga, kan ada rencana untuk pembangunan tol Getaci ya. Oke, ya. Ya mudah-mudahan sih cepet lah jadinya ya tahun 2. Sekarang kan baru sampai ke pembebasan itu baru sampai Garut. Betul. Mungkin tahun depan sudah mulai masuk ke Tasik dan ya mungkin 3-4 tahun kita bisa menikmati tol Getaci. Apa yang misalkan Kang Iman bisa persiapkan dengan kehadiran tol Getaci itu? Ya. Judul besarnya
sebetulnya penduduk warga kota Tasikmalaya atau Tasikmalaya jangan sampai jadi penonton. Iya betul. Jangan hanya sebagai kota Tasik ini dilewati saja. Dilewati aja gitu. kan gitu. Jadi dari Bandung ke Pangandaran. Nah gitu. itu dia. Betul. Ya tentunya hal tersebut salah satu yang kami perhatikan selain memang tadi SPM ya. Maksudnya sistem pelayanan minimum yang fundamental karena RPJPD Kota Tasikmalaya pun gitu 2 tahun pertama itu kita harus mempersiapkan masalah fundamental tadi SPM dan lain sebagainya gitu, bagaimana kita sumber daya manusia, PR 53% belanja pegawai dan lain sebagainya itu harus kita selesaikan, termasuk yang tadi 4 program tersebut. Nah, apa yang harus kita persiapkan adalah lebih kami lobby secara political will, lobby secara kebijakan di atas itu. Bagaimana sebetulnya pertama perencanaan pintu tol yang sudah ada itu harus kita terima. Tapi kita juga harus menganalisa pintu tol mana yang memang bisa menguntungkan ke Kota Tasikmalaya gitu. Gitu. Kalau itu bisa kita garap, tentunya itu bisa menstimulan ya, memicu tadi gitu, hal-hal yang sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah rest area. Rest area. Karena itu yang dilakukan oleh teman-teman kota kabupaten ketika tol Cipularang langsung ke bukan Cipularang, tol yang ke akses ke Jawa itu tol Cisumdawu. Cipali. Ya, Cipali. Teman-teman kota kabupaten yang dilewati oleh tol Cipali sampai Jawa Tengah dan lain sebagainya, itu mereka melihat peluang di rest area. Rest area yang memang ada menguntungkan Kota Tasikmalaya di sana gitu. Mungkin lebih bisa masuk ke kota sehingga potensi-potensi yang kita punya bisa terrepresentasi di sana gitu. Itu hal-hal yang memang fisik ya, infrastruktur yang harus lebih politikal yang harus kita lakukan gitu. Selain itu city branding harus ada. City brandingnya tadi keunggulan Kota Tasik itu harus muncul sehingga tadi infrastrukturnya dipersiapkan, pintu tol, kemudian juga rest area ada di sana. Nah, yang selanjutnya adalah mendisplay yang harus ada di sana. City branding Kota Tasik apa di sana arahnya gitu. Selain kemudian dengan event-event itu ya. Iya, betul. Karena kalau tanpa event sayang sekali gitu. Iya, sangat sayang kan. Sayang sekali dan sangat akan membantu nanti si tol itu. Mudah-mudahan 2000 sesuai berapa ya 2027 apa ya? 2029. Mudah-mudahan terwujud lah. Amin. Terakhir mungkin Kang Firman, apa yang akan disampaikan pada masyarakat Tasikmalaya terkait dengan menjelang Pilkada serentak 2024 ini? Ya, tentunya pada warga Tasikmalaya, momen politik di 2024, pesta demokrasi di 2024 ini memang sangat luar biasa. Kita sudah melewati Pilpres dan Pileg di bulan Februari. Dan di 27 November, Kota Tasikmalaya akan memilih pemimpinnya di sana. Tentunya kita harus berkampanye riang gembira, kemudian juga partisipasi masyarakat, targetnya Kota Tasik 90%. Jadi harus warga Kota Tasikmalaya harus menentukan pemimpinnya di 27 November 2024 nanti. Dan ayo kita bersama-sama mewujudkan Kota Tasikmalaya, kota industri perdagangan jasa yang religius, inovatif, maju, berkelanjutan, Tasik lompat, Tasik cepat, Tasik tepat, Tasik cermat. Pilih nomor 4. Hatur nuhun, terima kasih banyak Kang Firman. Sami-sami Kang. Baik, demikian Tribuners, bincang-bincang santai kami dengan Kang Firman Alfarizi, calon wali kota Tasikmalaya, nomor urut 4. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali dalam program Mata Lokal Memilih berikutnya. Bersama dengan saya, Mahmud Barok, Content Manager tribunpriangan.com, tentu bersama dengan Tribun Jabar dan Tribun Network, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.